Saya lahir dan tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan warna keyakinan. Nama panjang saya dulu adalah jejak perpaduan dari nilai Hindu dan sejarah panjang keluarga kami yang memuat berbagai agama. Di dalam satu silsilah terdapat ajaran pendeta Hindu, sementara dalam garis lain ada tokoh Katolik dan Protestan. Dari kecil saya diajarkan bahwa setiap agama memiliki jalan menuju kebenaran. Tetapi jalan-jalan itu seperti bercabang tanpa ujung. Saya melangkah di dalamnya dengan kebingungan yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Saya masih ingat aroma dupa yang mengepul dalam upacara Buddhis keluarga. Saya berdiri di depan patung yang dipuja, mendengarkan lantunan mantra yang mengalun panjang. Guru spiritual mengajarkan bahwa kedamaian sejati ada dalam keheningan batin. Saya mencoba duduk bersila, menutup mata, membungkam pikiran yang selalu gaduh. Namun semakin saya mencoba hening, semakin gelisah hati ini. Saya mencari Tuhan, tetapi saya merasa Tuhan seperti sosok yang jauh, tinggi, dan dingin. Adakah cara untuk membuatnya dekat? Selain tradisi Buddhis, saya juga diperkenalkan dengan ajaran Hindu tentang dharma yang harus dijalani, tentang karma yang menanti balasan sesuai perbuatan, tentang siklus kelahiran dan kematian yang tidak berakhir. Saya memandang hidup sebagai lingkaran yang terus berputar, tetapi pertanyaan dalam hati saya semakin besar. Jika hidup ini berputar tanpa akhir, lalu apa arti dari keberadaan ini? Kenapa hati saya merindukan sesuatu yang abadi? Kenapa saya ingin berjumpa dengan Tuhan yang tidak berubah dan tidak hilang? Waktu berjalan dan saya kemudian memasuki dunia kekristenan. Saya dibaptis. Saya mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya mengagumi sosok Isa Al-Masih yang penuh kasih dan pengorbanan. Kisahnya menggetarkan hati saya. Dengan semangat itu, saya belajar teologi. Saya ingin menjadi pemimpin rohani yang mampu membawa orang lain kepada keselamatan. Saya berdiri di mimbar gereja, berbicara dengan yakin mengajarkan doktrin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan semua mendengarkan saya seolah saya tahu segalanya tentang Tuhan. Namun di balik itu, saya adalah pendeta yang meragukan jalannya sendiri. Setiap selesai berkhotbah, saya menunduk dalam doa yang hampa. Saya berkata kepada jemaat bahwa Tuhan dekat. Tetapi saya sendiri tidak pernah merasakan kedekatan itu. Aneh sekali rasanya memimpin orang lain menuju tempat yang bahkan saya sendiri tidak melihat jalannya. Saya berdiri di tengah sorotan jemaat, sementara jiwa saya jatuh ke dalam jurang kebingungan yang semakin dalam. Saya membaca kitab demi kitab. Saya mendalami doktrin demi doktrin. Tetapi saya tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Saya bertanya, mengapa hanya satu kelompok yang diberi keselamatan? Mengapa Tuhan yang dikatakan penuh kasih tampak seolah hanya mencintai sebagian dan mengabaikan banyak manusia lainnya? Pertanyaan itu membesar bagai ombak yang tak mampu saya bendung. Saya mulai menangis dalam doa yang tidak terdengar oleh siapa-siapa. Saya menjadi pemimpin gereja. Saya berada di posisi yang dihargai banyak orang. Tetapi harga diri saya runtuh justru saat saya semakin tinggi di mata manusia. Saya merasa menjadi sosok yang berpura-pura. Saya haus akan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang bisa
benar-benar membuat saya merasakan Tuhan menyentuh hidup saya. Dalam perjalanan pencarian itu, saya mulai mendengar tentang Islam, tentang sebuah kitab yang dikatakan utuh dan tidak berubah. Saya ingin tahu. Sekaligus saya ingin membuktikan bahwa apa yang diajarkan Islam tidak sejalan dengan ajaran gereja. Dalam hati saya tumbuh niat untuk menantang. Saya memutuskan pergi ke suatu tempat, sebuah pesantren di daerah Ciamis bernama Darussalam. Saya datang bukan sebagai pencari, melainkan sebagai seseorang yang ingin menunjukkan bahwa keyakinan saya yang paling benar. Saya tidak tahu bahwa langkah itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup saya. Hari pertama, saya membuka Al-Quran, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kata-kata itu menembus benteng yang selama ini saya bangun dalam hati. Pengasih dan penyayang, Tuhan didefinisikan pertama kalinya oleh kasih. Dan kasih itu tidak ditujukan kepada satu golongan saja. Saya terpaku lama. Ada sesuatu yang bergerak dalam jiwa saya. Saya terus membaca. Semakin saya selami ayat-ayat Al-Quran, semakin takjub saya dibuatnya. Kitab ini berbicara tentang berbagai hal dengan susunan yang luar biasa. Tentang penciptaan alam, tentang hukum kehidupan, tentang kisah para nabi yang saya kenal, tetapi dalam perspektif yang menyatukan seluruh umat manusia. Saya seperti menemukan kepingan yang selama ini hilang. Saya bertemu seorang ustaz di sana. Cara bicaranya lembut. Tidak ada sedikit pun amarah atau permusuhan terhadap saya, meski ia tahu tujuan saya. Suatu hari, ia berkata dengan tenang, "Kita bukan sedang berdebat, kita sama-sama mencari Tuhan. Tuhan lebih dekat daripada yang kamu bayangkan, seperti ikan dan airnya." Saya terpaku. Perumpamaan itu menggetarkan dada saya. Selama ini saya merasa Tuhan begitu jauh, harus melalui perantara, harus melalui perpanjangan tangan manusia tertentu. Tetapi di sini saya mendengar bahwa Tuhan begitu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi saya sendiri. Saya menangis. Air mata jatuh begitu saja, tanpa mampu saya tahan. Hari demi hari saya mempelajari Islam, bukan lagi sebagai penantang, tetapi sebagai seorang murid yang ingin tahu. Saya belajar nama-nama Allah, Al-Malik, Al-Quddus, Raja, dan Maha Suci. Sifat-sifat yang agung, tetapi penuh kasih kepada semua makhluk. Setiap ayat menjawab kegelisahan yang saya pendam lama sekali. Kemudian tibalah masa di mana saya harus mengambil keputusan. Saya mendapati diri saya berdiri di persimpangan yang paling besar dalam hidup. Jika saya menerima Islam sebagai kebenaran, berarti saya harus meninggalkan semua yang telah saya bangun. Jabatan, kehormatan, keluarga, kasih sayang komunitas yang telah lama saya layani. Saya tahu bahwa keputusan itu akan memicu badai, tetapi saya tidak mungkin menutup mata dari kebenaran yang kini ada di hadapan saya. Ketika kabar itu terdengar oleh keluarga dan komunitas gerejawi, semuanya berubah menjadi gelap. Mereka memandang saya sebagai pengkhianat. Mereka menganggap saya telah menghina cinta dan dedikasi yang saya berikan bertahun-tahun. Pandangan hormat berganti dengan tatapan benci yang menusuk. Tidak sedikit yang mendatangi saya dengan amarah. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang mendorong saya agar kembali, ada yang memukul. Saya merasakan tubuh saya terkena pukulan bertubi-tubi. Darah saya mengalir
dari bibir saya yang robek, tetapi batin saya kukuh. Kembalilah, katakan bahwa kamu salah, teriak seseorang. Saya berusaha berdiri meski kaki saya gemetar. Dengan suara yang hampir hilang, saya menjawab, saya telah menemukan Tuhanku. Kalimat itu membuat mereka semakin marah. Tubuh saya menjadi sasaran kekerasan. Namun, di tengah semua itu, saya merasakan kekuatan yang tidak berasal dari diri saya. Saya merasakan Allah menjaga hati saya agar tetap tegar. Tuhan sedang menguji saya, dan saya ingin lulus dari ujian itu. Tanggal 17 Agustus 1970, Hari Kemerdekaan Indonesia, hari di mana saya bersyahadat, hari kemerdekaan batin saya sebagai manusia. Saya mengucapkan dua kalimat itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh cinta, dengan penuh pengorbanan. Saya pun mengganti nama, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk menandai kelahiran jiwa saya yang baru. Saya meninggalkan jabatan dan segala kehormatan duniawi demi kedamaian yang saya cari selama puluhan tahun. Saya bertekad menjadi Muslim yang bukan hanya beridentitas di kartu, tapi di hati dan di perbuatan. Para ulama besar menyambut saya dengan kelembutan luar biasa. Saya mendapat dukungan dari sosok seperti Buya Hamka. Ia menatap saya dengan hangat dan berkata, perjalananmu berat, tapi Allah selalu bersama hamba-hambanya yang mencari kebenaran. Kata-katanya menjadi cahaya yang menghapus gelap di hati. Saya juga dibimbing oleh tokoh-tokoh yang membuat saya semakin yakin bahwa Islam adalah rumah yang selama ini saya cari. Saya menjalani hari-hari sulit. Banyak teman yang menjauh. Banyak hari di mana saya makan seadanya. Malam-malam yang saya lalui dengan tubuh menggigil karena tidur tanpa selimut yang cukup. Tetapi setiap malam saya sujud dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa sebagian orang berdakwah terlalu keras. Mereka ingin menyampaikan kebenaran tetapi caranya menakutkan. Saya mengingat masa lalu saya. Saya pernah dipaksa mengikuti ajaran yang tidak sepenuhnya saya yakini. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi pada orang lain. Karena itu, saya selalu berkata kepada siapapun yang berdakwah, dekatilah mereka dengan cinta. Islam tidak butuh suara keras. Allah sendiri memanggil dengan lembut. Saya percaya bahwa hati manusia hanya bisa terbuka ketika didatangi dengan kasih. Seperti ayat pertama Al-Quran yang memperkenalkan Allah sebagai Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kisah hidup saya adalah bukti bahwa pencarian panjang tidak pernah sia-sia. Saya pernah tersesat, saya pernah terjatuh, saya pernah dihormati dan sekaligus dilecehkan. Tetapi semua itu adalah jalan panjang yang membawa saya kepada Allah. Saya bergumul dalam berbagai agama, bukan untuk menjadi bingung, tetapi agar saya pada akhirnya dapat menemukan satu tujuan yang pasti. Sekarang, setiap kali saya membuka Al-Quran, hati saya seperti menemukan rumah. Saya seperti melihat diri saya yang sebenarnya, bukan pendeta, bukan tokoh, bukan seorang yang mengejar pujian, tetapi seorang hamba yang ingin dicintai Tuhannya. Saya memahami arti ketundukan dan arti kedekatan. Saya telah memaafkan keluarga saya. Mereka marah karena mereka takut kehilangan saya. Mereka belum melihat
apa yang telah saya lihat. Suatu hari saya berharap mereka juga akan melihat betapa luas cinta Allah. Tidak ada batasnya, tidak ada pilih kasih. Dan saya yakin Allah akan memeluk mereka pada waktunya. Dalam setiap sujud, saya berdoa, ya Allah, jangan biarkan saya kembali ke dalam kegelapan setelah Engkau berikan cahaya ini. Jangan biarkan saya menyombongkan diri setelah Engkau ajarkan kerendahan hati. Dekatkan saya kepadamu selalu, karena saya tidak ingin jauh darimu walau sekejap. Saya tidak lagi merasa sendiri. Saya tidak lagi merasa kosong. Saya tidak lagi memimpin orang lain tanpa arah. Saya kini berjalan dalam cahaya. Islam bukan sekadar agama. Islam adalah perjalanan pulang kepada Tuhan yang selalu menunggu. Ketika saya memejamkan mata setiap malam, saya merasa damai. Saya tahu saya berada di jalan yang benar. Saya tahu saya menemukan Tuhan yang selama ini saya cari di setiap kitab, di setiap tempat ibadah, di setiap doa yang saya panjatkan. Saya menemukannya dalam ayat-ayat yang langsung masuk ke dalam hati, dalam kasih-Nya yang tidak putus dan tidak berubah. Saya pernah menjadi anak kecil yang kebingungan. Saya pernah menjadi pemimpin yang kehilangan arah. Kini saya hanyalah seorang hamba yang menemukan cinta Tuhan. Perjalanan ini tidak akan berhenti. Saya akan terus berjalan dalam naungan rahmat-Nya. Saya ingin setiap hembusan napas saya menjadi bukti bahwa saya bersyukur telah dipilih-Nya untuk melihat kebenaran. Dan pada akhirnya saya mengerti Allah tidak pernah jauh. Saya saja yang buta. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Saya saja yang sombong. Allah selalu dekat seperti ikan dengan airnya. Tanpanya saya mati, dengannya saya hidup. Saya bersyukur. Saya bahagia. Saya telah pulang.